Unisba, kembali lagi bersama kami di podcast Unisba episode 48 dengan saya, Zaskia Azizah, yang akan menemani sobat-sobat Unisba berbagi cerita menarik, informatif, dan juga menginspirasi di mana lagi kalau bukan di podcast Unisba. Gimana nih kabarnya sobat-sobat Unisba? Aku harap kalian selalu sehat dan juga tetap semangat untuk menjalani hari-hari yang akan dilalui. Nah, di episode 48 kali ini kita akan membahas tentang Prodi Ilmu Administrasi Bisnis atau Administrasi Niaga. Kira-kira prodi itu diciptakan untuk siap kerja atau siap menjadi pengusaha nih? Yuk kita berdiskusi dengan ahlinya, yakni Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Bisnis, Ibu Hani Amaria, SEME. Halo Bu Hani. Halo Mbak Zaskia. Gimana kabarnya nih Bu Hani? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat selalu ya Bu Hani ya. Alhamdulillah, syukurillah. Nah, untuk sebelum kita lanjut ke pembicaraan selanjutnya, boleh nih Bu Hanik menyampaikan apa aja sih ilmu administrasi bisnis itu, Bu? Iya. Baik, terima kasih Mbak Zaskia. Untuk yang pertama saya perkenalkan diri dulu ya. Saya Bu Hani Amaria, adalah Kaprodi dari Ilmu Administrasi Niaga Universitas Islam Blitar. Kalau bahasa kerennya Mbak Zaskia ya adalah program studi ilmu administrasi bisnis. Nah, program studi administrasi bisnis ini ciri khasnya kalau di Unisba ini masuk di dalam Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Saya perkenalkan profilnya dulu ya. Jadi profil dari program studi ilmu administrasi niaga ini akan menghasilkan profil lulusan yaitu untuk mencetak profesional yang siap bekerja di perusahaan-perusahaan multinasional tapi juga memiliki jiwa entrepreneur. Jadi tidak hanya teori administrasi dan manajemen saja yang diperoleh oleh mahasiswa ilmu administrasi niaga, namun juga mampu untuk membangun berpikir kritis, juga berinovasi, dan juga yang paling penting Mbak Zaskia adalah membangun jaringan. Nah, mungkin kalau bisa saya ceritakan keunggulannya atau ciri khasnya di program studi ilmu administrasi niaga Unisba ini adalah kita tuh berbasis kearifan lokal Mbak Zaskia. Betul. Kenapa? Karena di UMKM lokal kita itu masih banyak sekali yang membutuhkan tenaga-tenaga ahli ya, dari akademisi, dari mahasiswa yang butuh untuk digali, butuh untuk dikembangkan, dan yang ciri khas kedua sesuai dengan visi dari Universitas Islam Blitar yang diturunkan menjadi visi dari fakultas dan juga prodi, yaitu mengintegrasikan nilai-nilai Islam. Jadi mahasiswa nanti tidak hanya memiliki kemampuan untuk bisa menjalankan bisnis saja, tetapi bagaimana bisa menjalankan bisnis yang beretika. Nah, ini paling penting, harus mengintegrasikan nilai-nilai Islam. Jadi kalau punya usaha itu, atau punya bisnis atau bekerja di perusahaan-perusahaan multinasional, itu juga harus beretika dan juga harus mengintegrasikan nilai-nilai Islam. Tidak hanya profit oriented. Lah, ini yang berbahaya nih Mbak Zaskia. Kalau hanya profit oriented, nanti akan kalau bisnis itu akan bersinggungan dengan yang namanya riba, dan itu bahaya sekali. Jadi, dan yang paling ciri khas juga, ini yang paling unggul dari beberapa program studi yang dari prodi-prodi yang ada di Unisba ataupun yang di luar PT, bahwa dosen-dosen yang ada di program studi ilmu administrasi niaga ini semuanya tidak hanya sebagai akademisi Mbak Zaskia, tapi juga sekaligus sebagai praktisi. Wah. Jadi ada yang praktisi di bidang properti, ada juga mereka yang praktisi di bidang F&B, makanan dan minuman. Ada juga yang berbisnis juga di bidang pertanian. Nah, luar biasa ya. Dan juga ada yang berbisnis juga di bidang fashion. Nah, dan ada juga yang berbisnis di bidang tanaman hias. Jadi semua dosen-dosennya itu kalau mengajar tidak hanya sekedar teori di kelas, tapi juga bisa menjadi mentor bagi mahasiswanya, karena beliau juga selain akademisi juga menjadi seorang praktisi juga. Begitu Mbak Zaskia. Berarti kalau untuk prodi ilmu administrasi bisnis itu yang pertama tadi adalah dosennya tuh udah unggul semuanya, sudah Betul memiliki sekali. teori dan juga praktek yang Betul. cukup. Dan juga mungkin di ilmu administrasi bisnis kita tidak hanya diajarkan untuk menjadi karyawan profesional dan juga pengusaha, tapi kita juga diajarkan untuk menjadi pengusaha yang beretika. Tidak hanya menjadi profil oriented, tapi juga ada
sisi adab dan juga islamiknya. Betul Wah, keren sekali ya Bu Hanik ya. Iya. Lalu untuk kompetensinya apa aja yang akan dimiliki mahasiswa lulusan ilmu administrasi bisnis ini? Baik, menarik sekali pertanyaannya. Kompetensi inti nanti yang harus dimiliki oleh mahasiswa dari Prodi Ilmu Administrasi Niaga, yang jelas SDM yang nanti akan kita bangun dari mahasiswa Ilmu Administrasi Bisnis atau Niaga ini itu bisa bekerja di lintas bidang, Mbak. Ya, jadi di lintas bidang tadi saya sampaikan bahwasanya kita tidak hanya menyiapkan profil lulusan itu untuk menjadi profesional dan bisa bekerja di perusahaan-perusahaan multinasional atau nasional, tapi juga memiliki jiwa entrepreneur. Sehingga untuk mendukung itu, kompetensi apa yang dimiliki? Pertama, ya, ini adalah mampu melakukan riset pasar. Jadi dasar dari bisnis itu adalah mampu untuk mempelajari perilaku konsumen dan kebutuhan konsumen. Betul banget. Jadi yang namanya usaha itu apa sih? Kan melayani konsumen. Maka kita harus tahu kebutuhan konsumen itu apa. F&B aja makanan. Sekarang tuh luar biasa, Mbak. Dulu tuh istilahnya makanan tuh mendet ya, yang taunya zamannya saya. Kalau zamannya Mbak Saskia tuh taunya mochi. Ya, betul nggak? Nah, Dubai itu juga. Iya, karena anak-anak Gen Z sekarang itu suka yang bagus ya tampilannya, isinya juga coklat dan sebagainya, seperti itu. Jadi riset pasar ini sangat penting, menjadi salah satu fondasi, begitu Mbak. Nah, kalau sudah istilahnya mengetahui kebutuhan pasar, maka yang kedua dia mampu untuk merancang bisnis, ya, bisnis plan seperti itu. Nah, kalau sudah bisnisnya direncanakan, yang pertama pasti dia butuh kemampuan yang namanya mengelola keuangan. Betul nggak? Nah, perlu mengelola keuangan itu. Orang nggak bisa mengelola keuangan, wah bisnisnya bisa bahaya ini, ya kan? Nah, maka itu kurikulum kita dirancang untuk mengelola keuangan itu setidaknya ada 3 bidang ya. Yang pertama adalah di bidang jasa, 2 adalah dagang, dan yang 3 adalah manufaktur. Jadi di mata kuliah kita itu di semester 1 nanti akan mendapatkan mata kuliah tata kelola keuangan atau akuntansi perusahaan jasa, kemudian dilanjutkan mata kuliah akuntansi perusahaan dagang, kemudian juga dilanjutkan yang ketiga adalah akuntansi perusahaan manufaktur. Jadi bisa sudah tahu idenya, bisa membuat bisnis plan, kemudian juga bisa tata kelola keuangan, dan lanjut kompetensi intinya adalah bisa mimpin dan manajemen sumber daya manusia. Jelas itu Mbak ya. Kalau seorang pembisnis pasti nanti arahnya punya karyawan ya Mbak ya. Betul. Yang punya latar belakang yang berbeda-beda. Sehingga bagaimana mengelola mereka agar sesuai dengan visi bisnis mereka, nah ini penting sekali. Maka perlu mata kuliah kepemimpinan, mata kuliah manajemen sumber daya manusia ini menjadi tonggak penting bahwa mengelola sumber daya manusia itu sangat penting dalam pengelolaan bisnis, dan kepemimpinan ini menjadi salah satu mata kuliah wajib di FISIP Mbak, karena kalau mau menjadi pemimpin ya ini harus mendapatkan mata kuliah azas manajemen, dasar manajemen, manajemen sumber daya manusia dan kepemimpinan. Dan yang tidak kalah penting Mbak ini karena sekarang kan perkembangan teknologi juga luar biasa sekali ya. Jadi kompetensi intinya juga mampu mengembangkan bisnis di bidang digital, sehingga teman-teman mahasiswa itu saya tekankan kalau mau ngambil kebijakan bisnis, keputusan bisnis itu tidak dasarnya persepsi. Ya, tolong diingat ya. Jadi membuat keputusan bisnis itu dasarnya bukan persepsi tapi by data. Ya, jadi kalau sekarang sudah riset itu luar biasa, menggunakan sekarang tuh zamannya AI ya Mbak ya. Wah, itu kita bagaimana bisa memanfaatkan AI, tidak dibodohin oleh AI. Nanti jangan-jangan ditipu AI, berbahaya ini nanti gitu ya. Jadi itu. Nah, itu hard skill-nya. Kemudian soft skill-nya seperti apa? Nah, ada public speaking nih, ini penting sekali. Public speaking pasti berkaitan yang namanya negosiasi atau negosiator. Seorang pembisnis kalau nggak mampu negosiasi, komunikasinya nggak baik, gimana mau dapat tender, gimana mau mendapatkan konsumen, ya kan, seperti itu. Nah, maka kemampuan public speaking, kemudian kemampuan negosiasi, kemudian teamwork bersama tim, nah itu penting sekali. Nah, ini nanti diajarkan tidak hanya di ruang-ruang kelas, tapi juga di administrasi bisnis itu ada yang namanya Himpunan Mahasiswa Administrasi Bisnis yang kegiatannya itu luar biasa sekali. Mbak Saskia, ini banyak kegiatan-kegiatan yang memang sangat lekat dengan yang namanya kewirausahaan. Masya seperti Allah. itu.
Jadi lulusan ilmu administrasi bisnis itu sudah pasti bisa tentang riset pasar, merancang bisnis, mengelola keuangan, memimpin SDM dan juga bisnis digital yang pastinya sudah memiliki public speaking yang bagus ya Bu ya. Betul sekali. Nah, kalau untuk menurut tema kita hari ini nih Bu, menurut Ibu Hani sendiri, Ya. Prodi Ilmu Administrasi Bisnis itu siap kerja atau siap jadi pengusaha? Diarahkan lebih menjadi karyawan profesional atau mungkin lebih ke arah entrepreneur? Iya, oke. Pertanyaan bagus ini Mbak ya. Kalau saya bilang atau jawab secara sederhana, pasti keduanya. Betul. Tapi kalau hanya keduanya saja kan perlu penjelasan komprehensif ya. Kadang orang memisahkan antara yang namanya tenaga profesional atau karyawan profesional dengan yang namanya jiwa wirausaha. Nah, perlu jadi catatan ya Mbak Saskia bahwasanya yang namanya jiwa wirausaha, ini menjadi catatan bagi calon mahasiswa juga nanti ya. Jiwa wirausaha itu bukan miliknya pengusaha saja Mbak Saskia. Ya, jadi jiwa wirausaha itu juga milik semua orang. Mbak Saskia sebagai mahasiswa, Bu Hani sebagai dosen, ya kan? Makanya semua dosen di administrasi bisnis itu juga punya jiwa wirausaha, semua punya usaha. Maka kalau dikatakan ini lebih diarahkan kemana? Ya dua-duanya, betul. Misalkan mahasiswa kita arahkan dengan kurikulum yang ada di program studi ilmu administrasi niaga itu siap menjadi tenaga profesional. Misalkan nih Mbak Saskia, ini ada mahasiswa yang kerja di perusahaan-perusahaan multinasional. Kalau anak-anak Gen Z itu istilahnya, wah sekarang gajinya 2 digit gitu ya Mbak ya. Iya, 2 digit. Kalau sudah seperti itu, dia kan akan fokus bekerja di bidangnya ya kan. Kemudian uangnya dikemanakan ini? Wah masa mau disimpan aja nih? Bahaya nanti kalau ada inflasi uangnya jadi nggak ada nilainya. Ya kita doa ya semoga inflasi nggak semakin tinggi nih ya. Tapi kalau memang uang hanya disimpan di bank atau di tabungan itu nggak apa istilahnya nggak berkembang. Lah inilah yang membedakan yang namanya jiwa wirausaha itu bukan berarti punya toko, bukan berarti punya usaha, tidak, tapi berkaitan dengan mindset kreatif Mbak Saskia. Jadi walaupun dia sebagai karyawan profesional dia harus punya jiwa kreatif. Makanya kalau saya tekankan di kelas itu, teman-teman di kelas itu harus punya jaringan, bangunlah jaringan. Kalau nanti ada temannya yang sudah bekerja di perusahaan-perusahaan multinasional, nanti barangkali ada temannya yang merintis bisnis di sini, bisa invest nanti di sini Mbak. Betul sekali. Nah, inilah yang saya kutip dari salah satu hadis ya, bahwasanya sesama muslim itu saudara. Kalau mau meningkatkan atau menambah rezeki kita, ya kan, mau rezeki kita baik itu pererat tali silaturahmi. Makanya mahasiswa itu, wah kamu jangan sampai lepas jaringan dengan teman-teman kamu ini, karena nanti nasibnya kan beda-beda ya, seperti itu. Dan nanti kaitannya dengan itu, maka di sini mahasiswa-mahasiswa yang nanti kelak bekerja di perusahaan multinasional bisa menginvestasikan pendapatannya, tabungannya di teman-temannya yang di sini sedang merintis bisnis. Jadi dua-duanya ya Mbak Saskia ya kita juga mengarahkan mahasiswa untuk bisa menjadi profesional di perusahaan multinasional, tapi juga memiliki jiwa wirausaha, sehingga bisa dikatakan lulusan dari administrasi niaga ini tidak hanya siap bekerja, tapi juga siap dalam membuka usaha, seperti itu. Siap untuk membuka lapangan pekerjaan, tidak hanya mencari pekerjaan, seperti itu. Dan juga tadi sudah dimention oleh Bu Hani sendiri bahwa relasi itu cukup penting bagi mahasiswa ya Bu ya. Betul sekali Mbak Saskia. Jadi cukup penting untuk mungkin bagi karyawan profesional yang masih bingung untuk gaji 2 digitnya ini diarahkan kemana nih, kita bisa mempunyai kenalan untuk mungkin kita invest atau mungkin kita mencari investor yang ingin mengembangkan usahanya. Betul sekali Mbak Saskia. Nah, kalau untuk skill apa yang paling dicari perusahaan dan bagaimana Prodi Ilmu Administrasi Niaga ini menyiapkan lulusannya untuk menghadapi tersebut? Oke, kalau pertanyaan tentang skill yang diminta atau yang sesuai dengan perusahaan itu seperti apa? Jadi kita perlu ingat ya Mbak, bahwasanya perusahaan-perusahaan saat ini itu tidak mengukur mahasiswa atau lulusan itu berdasarkan IPK saja. Masih ingat zamannya saya dan di atas saya itu ada yang namanya Mbak, Nasakom. Nasakom itu bukan apa, nasib 1 koma, IPK-nya cuma 1 koma. Kalau saya lihat sekarang itu mahasiswa IPK-nya hampir semuanya kumlot ya kan. Tapi tidak hanya melihat dari yang namanya
IPK saja. Ya, jadi perusahaan tidak hanya melihat dari IPK saja, tapi apa yang dia bisa. Maka agar kompetensi dari mahasiswa, khususnya administrasi niaga atau bisnis ini sesuai dengan dunia usaha dan dunia kerja. Nah, kita buat menunya, menu kurikulumnya, ini kita libatkan mereka, Mbak. Jadi beberapa bulan yang lalu ketika kita menyusun kurikulum OBE, kita mendatangkan dari dunia usaha dan dunia industri, ya. Jadi owner-owner di perusahaan-perusahaan, ada yang perusahaan multinasional ataupun di wilayah lokal untuk datang ke sini, dan kita menanyakan kira-kira kompetensi apa yang dibutuhkan oleh mereka. Nah, sehingga kurikulum yang kita buat nanti ini adalah sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri. Selain itu, Mbak Saskia, bahwasanya kita menyusun kurikulum juga ada yang namanya kita mengikuti dari asosiasi. Kalau di ilmu administrasi niaga itu namanya Asosiasi Ilmu Administrasi Bisnis Indonesia atau disingkat AIAB, Mbak. Dan besok hari Jumat ini akan ada peresmian, ya, kurikulum baru, revisi baru dari AIAB yang saya pun juga nanti akan hadir, dan 2 minggu yang akan datang ini juga saya juga diundang di Surabaya dalam kegiatan kongres internasional untuk mengesahkan kurikulum yang dari AIAB. Jadi kita kurikulum yang kita sajikan, ya, menu-menu mata kuliah yang kita sajikan nanti tidak hanya ukurannya adalah untuk memenuhi kebutuhan lokal, tapi juga sesuai dengan kebutuhan studi di nasional maupun internasional. Seperti itu, Mbak Saskia. Berarti untuk menunjang kemampuan mahasiswa tadi tidak hanya mendengarkan dari sisi perusahaan saja, tapi juga melalui asosiasi. Betul sekali, asosiasi. Nah, seperti yang kita ketahui nih, Bu Ani, bahwa Universitas Islam Blitar itu mengusung slogan yang judulnya The Real Entrepreneurial University, dan juga bagaimana semangat kewirausahaan tersebut diterapkan di prodi administrasi bisnis atau niaga. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya ini, ya. Memang slogan dari Unisba itu kan The Real Entrepreneur. Nah, maka The Real Entrepreneur ini tidak hanya sekedar slogan, ya, Mbak Saskia, ya. Bahwasanya ini akan diwujudkan dalam bentuk kurikulum wajib dari universitas. Itu ada 5 mata kuliah wajib kewirausahaan, Mbak. Ya, jadi ada kewirausahaan dasar, kemudian ada kewirausahaan terapan, bisnis mikro, bisnis menengah, dan juga startup bisnis. Itu adalah mata kuliah wajib. Nah, uniknya kalau di program studi ilmu administrasi bisnis atau niaga ini, dari kelima mata kuliah ini kita gali lagi lebih dalam. Ya, jadi misalkan pisau analisisnya itu kita buat seruncing mungkin, sehingga nanti betul-betul mengupas bagaimana bisnis itu bisa dikembangkan seperti itu. Sehingga mata kuliahnya ada juga muncul, selain 5 mata kuliah itu juga ada yang namanya e-commerce dan digital marketing. Karena sekarang kan lagi musim anak-anak muda itu belanjanya tidak ke toko fisik, ya, tetapi tokonya di digital, sehingga di situ ada mata kuliah khusus tentang e-commerce dan digital marketing. Kemudian juga ada customer relationship management, ya. Jadi bagaimana membangun relasi dengan konsumen, itu ada mata kuliah CRM. Dan juga ada yang tertarik di bidang finansial, nanti ada mata kuliah yang namanya manajemen investasi dan portofolio. Nah, kemudian yang barangkali ingin mengembangkan desanya, saya mau kembali ke desa, mengembangkan wisata di desa, ini ada mata kuliah yang namanya industri kreatif dan pariwisata. Dan yang paling penting, Mbak Saskia, bahwasanya ada satu mata kuliah yang kita juga mendorong pembangunan nasional di era kepemimpinan saat ini. Saat ini kan lagi musim, ya, bukan lagi musim, ya, lagi gencar-gencarnya meningkatkan program baru itu Koperasi Merah Putih. Ya, nah, betul, ini khusus kurikulum saat ini ada yang namanya mata kuliah Tata Kelola Koperasi. Jadi nanti kita siapkan SDM yang betul-betul mampu untuk bisa mengembangkan koperasi, karena koperasi kan sebagai soko gurunya perekonomian nasional Indonesia. Seperti itu, Mbak Saskia. Jadi tadi ada 5 mata kuliah wajib, ya, Bu, yang wajib diambil oleh mahasiswa ilmu administrasi bisnis atau niaga, dan juga ada matkul seperti e-commerce, bisnis digital, CRM, dan juga menunjang kebutuhan pada saat ini, yakni tata kelola koperasi yang khusus diadakan untuk era kepemimpinan saat ini. Iya, betul sekali. Nah,
kalau menurut Bu Hanif, apakah seluruh mahasiswa nantinya akan mendapatkan pengalaman langsung dalam membangun atau mengelola sebuah bisnis selama masa perkuliahan? Baik, terima kasih pertanyaannya kaitannya dengan bagaimana sih mahasiswa nanti, apakah hanya belajar di kelas saja, Betul. pengalamannya seperti apa. Ini saya jelaskan dulu dari pertama mungkin dari tadi ya, kewirausahaan tadi. Jadi di mata kuliah kewirausahaan nanti mahasiswa tidak hanya diajari bagaimana untuk melihat peluang, kemudian merancang bisnis, namun lebih daripada itu juga yang namanya kalau sudah punya usaha itu harus punya legalitas usaha, Mbak Zahra. Jadi harus punya NIB. Nah, di mata kuliah saya itu setelah nanti praktek kewirausahaan selesai, jadi mereka itu saya arahkan dan saya bimbing. Di sini kan ada yang namanya Halal Center ya, Mbak ya. Betul, nah, itu saya bawa anak-anak ke Halal Center, atau dari Halal Center itu laporannya saya bawa ke kelas untuk apa? Mendampingi mahasiswa itu dalam pengurusan NIB. Karena NIB itu kan KTP-nya orang mau berwirausaha, ya kan? Jadi harus memiliki itu. Kemudian tidak hanya itu, Halal Center juga akan mendampingi mahasiswa yang sudah punya usaha, khususnya di bidang F&B, itu adalah memperoleh sertifikat halal. Dan Bu Hani ini juga sebagai pendamping produk halal juga. Jadi ada mahasiswa-mahasiswa saya yang usahanya di bidang kuliner, di bidang F&B, itu juga ngurus sertifikat halalnya juga Bu Hani sendiri yang memfasilitasi seperti itu. Begitu Mbak Saskia. Nah, selain di kelas, apa sih pengalaman mereka? Nah, ini saya boleh sedikit cerita ya Mbak ya. Banget, khususnya di Prodi Ilmu Administrasi Niaga, pengalaman mahasiswa yang diperoleh tidak hanya di ruang kelas dan di dalam kampus, mahasiswa itu juga bisa melakukan magang, Mbak. Magang wajib itu di semester 7 kalau di FISIP ya Mbak ya. Tapi ada juga yang namanya magang mandiri. Nah, magang mandiri yang dilakukan mahasiswa saya setahun terakhir ini ya, ini saya ceritakan ada mahasiswa yang satu-satunya mahasiswa yang lolos magang berdampak yang diselenggarakan oleh Kemenristek ya, namanya Mbak Nesya. Itu dia lolos dan magang berdampak di PT Maleo Edukasi Teknologi di Tangerang. Dan luar biasanya sekali juga berkaitan dengan kebijakan-kebijakan bisnis. Mbak Nesya ini dia sebagai pemenang nasional yang dibimbing oleh salah satu dosen kita, yaitu menang di level nasional dalam menyusun policy brief. Nah, luar biasa sekali. Ya, itu satu-satunya yang ada di Unisba menang nasional policy brief ini Mbak ya. Kemudian ada juga 3 mahasiswa tahun terakhir ini yang lolos juga magang di Kementerian Keuangan. Nah, yang luar biasa lagi juga ada 6 mahasiswa yang lolos untuk seleksi magang di BUMN, yaitu PT KAI. Dan luar biasanya, satu dari mahasiswa itu dia direkrut oleh PT KAI. Dan saat ini belum lulus, jadi Mas Dika itu masih posisi saat ini masih menyusun skripsi dan mau mendaftar skripsi, tapi sudah mendapatkan pekerjaan di BUMN, yaitu di KAI di stasiun wilayah Kediri. Seperti itu luar biasa sekali Mbak. Jadi belum lulus sudah mendapatkan pekerjaan. Ini bukti nyata bahwasanya kita tidak hanya omong kosong Mbak di program studi ilmu administrasi niaga, tapi juga betul-betul membekali mahasiswa, dan terbukti BUMN sudah melihat kita seperti itu. Dan yang terakhir ini baru kembali pulang juga baru minggu lalu, ini ada 2 mahasiswa yang magang mandiri di Tomolen Intijaya, itu bergerak di bidang digital marketing di Malang, juga ada PT Petrosa di Jakarta, itu baru saja pulang kemarin. Dan ini kalau dia belajar 1 semester di luar magang, itu nanti jangan khawatir kuliahnya, kita konversi Mbak. Jadi ada pedoman konversi yang ada dari universitas, kemudian kita gunakan untuk mengkonversi mereka yang melakukan magang mandiri di perusahaan-perusahaan multinasional. Seperti itu. Jadi dari kampus juga memfasilitasi Prodi Ilmu Administrasi Bisnis atau Niaga ini untuk mahasiswa yang mungkin ingin mengembangkan kompetensinya, yakni seperti menyediakan sertifikat halal, menyediakan NIB, dan juga memfasilitasi magang juga ya Bu ya. Betul sekali. Yang tadi magangnya itu sangat keren-keren banget dari BUMN seperti KAI dan juga Kementerian Keuangan juga ya Bu ya. Betul sekali. Nah, kalau untuk fasilitas atau wadah di Unisba Blitar yang membantu mahasiswa mengembangkan ide bisnis sejak masa kuliah itu apa aja, Bu? Oke, baik, terima kasih. Ini kita bilang wadah atau sarana prasarana ya Mbak ya. Jadi kalau kita bilang wadah itu ada 2 wadah ya Mbak. Yang pertama wadah eksternal. Pasti pemerintah juga punya program-program dari Kemenristek. Itu wadah eksternal itu antara lain ada P2MB, jadi program pembinaan wirausaha mahasiswa. Kemudian ada juga
juga program kreativitas mahasiswa yang nanti diikuti oleh seluruh mahasiswa yang ada di kampus seperti itu. Tentunya kalau itu programnya dari pemerintah biasanya terbatas anggaran ya Mbak ya, dan kuantitasnya juga terbatas. Tapi kemudian bagaimana di Unisba sendiri atau di kampus sendiri wadah yang bisa kita fasilitasi kepada mahasiswa itu yang pertama tadi saya sampaikan yang tertarik dengan mau berbisnis atau investasi di bidang finansial. Di sini ada laboratorium investasi Mbak yang namanya Galeri Investasi. Nah, itu yang dipimpin oleh Bapak Agus yang tugasnya adalah memberikan edukasi. Tetapi tidak edukasi saja, ya. Beliau juga memberikan pendampingan sampai pembuatan akun dan mengajari bagaimana melihat grafik ya di pasar saham itu seperti apa. Jadi mahasiswa yang memang tertarik di bidang finansial nanti bisa kolaborasi dengan Pak Agus di laboratorium Galeri Investasi. Itu fasilitasnya. Kemudian yang kedua ada tadi saya ceritakan Halal Center ya Mbak ya. Jadi khususnya saya karena sebagai pengajar kewirausahaan juga di FISIP itu saya wajibkan mereka untuk bisa memperoleh NIB dan halal sehingga ketika bisnisnya ada, legalitasnya ada, nanti lulus itu sudah punya bekal begitu. Betul sekali. Jadi tidak hanya sekedar teori saja, tetapi bekalnya adalah sudah punya legalitas, sudah punya sertifikat halal, keluar tinggal bisnisnya run begitu. Nah, dan tadi saya tekankan dosen kita itu semua praktisi semuanya. Jadi tidak hanya mengajar di kelas, tapi juga bisa menjadi mentor bisnis dari para mahasiswa. Dan kita di setiap mata kuliah, karena kita kurikulumnya OBE basisnya, maka pembelajarannya tidak hanya sekedar ceramah Mbak. Ya, OBE itu kan berbasis capaian, maka di dalam kelas itu pasti kalau di dalam kelas ya itu kegiatannya bisa studi kasus, problem solving, sehingga mereka itu disuguhkan kasus-kasus nyata di bidang bisnis sehingga mahasiswa itu terbiasa untuk bisa mencari solusi, memberikan rekomendasi kepada UMKM dalam mengatasi permasalahan bisnisnya seperti itu, sehingga nanti ketika dia keluar dengan semua yang diperoleh ketika menjadi mahasiswa itu tidak culture shock gitu ya. Wah, lek kuliah begini. Oh, nanti kalau di dunia kerja begini. Jadi mereka sudah sangat terbiasa mengetahui permasalahan-permasalahan di lapangan seperti itu. Begitu, Mbak Saskia. Berarti untuk fasilitas atau wadah yang disediakan di Unisba ini sudah cukup lengkap. Seperti di Halal Center, P2MB, dan juga lab investasi ya yang sudah ada mentor untuk memberikan edukasi dan juga pendampingan untuk mahasiswa yang mungkin menjadi minatnya untuk berinvestasi. Betul sekali. Nah, kalau menurut Bu Hani sendiri, apakah peluang kerja lulusan administrasi bisnis saat ini dan bidang apa saja nih Bu Hani yang bisa dimasukin oleh para alumni ilmu administrasi bisnis atau ilmu administrasi niaga? Oke, bagus sekali pertanyaannya. Biar nanti tidak bertanya-tanya ya, siapa tahu nanti yang nonton podcast ini anak-anak kelas 12 yang masih galau, bingung mau masuk jurusan apa ya. Ingat bahwasanya justru di program ilmu administrasi bisnis atau niaga ini peluang kerjanya itu sangat luas. Dan juga fleksibel Mbak, sangat fleksibel dengan perkembangan dunia usaha dan dunia industri. Nah, orang tahunya kan kerja kalau di daerah kota kecil gini kan maunya jadi PNS gitu. Betul ya. Padahal di luar itu tuh luar biasa sekali kesempatannya, bisa menjadi entrepreneur, kemudian bisa bekerja di BUMN, mau kerja di perbankan juga bisa, mau bekerja di perusahaan-perusahaan swasta nasional ataupun swasta multinasional itu juga bisa, mau mengembangkan bisnis startup di bidang digital juga bisa. Wah, luar biasa sekali karena ingat bahwa di setiap organisasi itu pasti membutuhkan yang namanya tenaga profesional di bidang administrasi bisnis. Jadi mindsetnya jangan dikecilkan bahwa bisnis itu mesti dodolan ya, seperti itu tidak. Di instansi-instansi manapun kalau kalian menjadi tenaga-tenaga profesional di beberapa perusahaan, tetap ya namanya mindset, pola pikir, entrepreneur itu tetap harus ada sehingga peluang kerjanya itu sangat fleksibel dan luar biasa dan sangat luas sekali. Begitu Mbak Saskia. Berarti kalau untuk peluang kerja untuk lulusan ilmu administrasi bisnis atau niaga ini sebenarnya cukup luas, betul? Luas sekali Mbak Seperti Saskia. Mungkin ada di BUMN atau yang lagi booming atau viral menjadi PNS, yakni swasta juga ada. Dan juga banyak lagi ya Bu ya? Iya, banyak. Oke. Jadi untuk ilmu administrasi bisnis atau ilmu administrasi niaga sendiri tadi
sudah Ibu Hanik sampaikan bahwa lulusannya itu bisa jadi dua pilihan antara karyawan profesional ataupun menjadi entrepreneur. Dan juga sangat luas sekali nantinya lulusannya mungkin ingin jadi PNS atau jadi pegawai BUMN atau swasta, itu sangat bisa diraih di Prodi Ilmu Administrasi Bisnis atau Niaga. Nah, sebelum kita mengakhiri episode 48 kali ini, boleh nih Mbak Hani kasih quotes untuk para penonton Sobat Unisba yang sedang ada di rumah. Oke, jadi quotes yang saya berikan untuk hari ini ya, terkhusus bagi calon-calon mahasiswa yang masih bingung mau memilih jurusan apa ya. Jadi program studi ilmu administrasi niaga ini hadir tidak hanya sekedar memberikan ijazah setelah kalian 4 tahun kuliah di sini, tetapi juga memberikan harapan masa depan, memberikan bekal kepada kalian semua ya, tidak hanya teori di kelas saja tetapi juga praktik di lapangan, magang di industri baik itu nasional maupun multinasional, sehingga nanti lulus itu sudah siap untuk bekerja dan siap juga untuk membuka wirausaha. Seperti itu. Dan slogan yang ada di Unisba ini yaitu The Real Entrepreneur itu tidak hanya sekedar slogan, tetapi juga semangat itu diwujudkan dalam kurikulum, praktik bisnis dan juga pendampingan kepada mahasiswa oleh dosen-dosen yang profesional, akademisi sekaligus praktisi. Terima kasih. Nah, berarti untuk quotesnya tadi sudah sangat bagus sekali. Untuk dosennya sendiri sudah profesional, kurikulumnya sudah sangat lengkap, dan juga mahasiswanya sudah sangat siap untuk menjadi karyawan profesional maupun entrepreneur. Nah, sekian episode 48 kali ini. Jikalau kami berdua ada kesalahan, mohon dimaafkan ya Sobat Unisba. Boleh nggak pantun dulu Mbak Zahra ini? Boleh banget Bu. Oh, Mbak Saskia ya. Boleh nggak saya pantun dulu? Boleh, boleh. Oke, baik. Pergi ke pasar membeli srikaya. Cakep. Jangan lupa membeli gula Jawa. Cakep. Siap bekerja itu luar biasa. Siap berwirausaha jauh lebih istimewa. Oke. Nah, itu tadi pantun dari Mbak Hani yang sangat menginspirasi kita untuk siap menjadi karyawan dan juga siap untuk membangun usaha sendiri. Betul. Nah, sekian dari kami. Saya Zaskia Azizah dan saya Ibu Hani Amaria. Pamit undur diri. Sampai jumpa Sobat Unisba. Sampai jumpa. Terima kasih.